Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Bincang Sore Ramadan. Hari ini bersama Umi Cinto. Kita tunggu Umi Cinto untuk bergabung. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, hari ini kita dengan bintang tamu yang ke-29. Bintang tamu ini tidak asing bagi kita. Mungkin teman-teman kalau sekitar Bukit Tinggi Agam itu sudah mengenal beliau. Umi Cinto adalah sosok perempuan inspiratif yang begitu banyak ya berbagi dengan kita para duafa. Oke, beliau sudah minta bergabung. Tunggu bentar, Umi Cinto, kita tunggu dulu. Beliau ini kalau untuk Bukit Tinggi Agam sudah dikenal karena aksi beliau berbagi untuk masyarakat, bahkan sampai seorang bapak-bapak naik haji karena gara-gara sayur Japan, karena dengan uang palsu berbelanja. Silakan Umi minta bergabung. Oke, kita terima dulu. Oke. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Bu Sri, Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat Umi? Alhamdulillah Ibu Sri. Luar Sehat walafiat. biasa. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa di tanggal 19 Maret ini. Narasumber kita sudah narasumber yang ke-29. Beliau adalah perempuan inspiratif, perempuan yang sangat banyak dedikasinya untuk umat, karena kegiatan beliau ini kami lihat bukan untuk nama beliau sendiri, tetapi adalah untuk bagaimana umat merasakan. Nanti mungkin banyak cerita-cerita inspiratif dari beliau, bahkan yang sangat masih ingat bagi masyarakat dengan gerakan beliau, seorang bapak-bapak penjual Japan atau lagu siam bisa naik haji, bisa umroh, maaf. Oke, sahabat Rumah Baca di mana saja berada, hari ini tema kita adalah sedekah 1000 sehari bersama Umi Cinto dari S3 Bukit Tinggi Agam. Umi, sebelum kita mulai, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Ibu Sri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Siti Rahmayanti, sehari-hari itu dipanggil dengan Umi Cinto atau Meme ya Bu Sri. Iya. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yang memiliki 9 orang anak. Masya Allah, banyak ya Bu Sri. Masya Allah. Alhamdulillah yang masih kecil itu 8 bulan Bu Sri. Dan kita bergerak di S3 ini sudah 8 tahun, Alhamdulillah. Luar biasa. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, sedikit pengenalan dari Umi Cinto. Beliau dengan
seabrek kegiatan. Anak beliau juga bukan satu, kita aja anak dua nggak bisa se-full itu ya ke masyarakat ini 8. 9. Luar biasa. 9, nah, Masya Allah 9. Semoga anak-anaknya sehat, Amin. sukses dan bisa melanjutkan cita-cita uminya. Bagaimana Amin. mungkin menegakkan tali agama Allah. Amin. Amin. Umi, Insya Allah. kita mulai aja. Iya. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung di Instagram atau di WA Rumah Baca. Bunda Sri hari ini bersama Umi akan membahas ya seputaran sedekah 1000 sehari. Umi, pertanyaannya, bagaimana awal mulanya, apa yang mendasari Umi untuk kegiatan sedekah 1000 sehari? Masya Allah. Bismillah. Kita mulai ya Bu Sri. Ya, Mi. Alhamdulillah kegiatan sedekah 1000 sehari ini itu 8 tahun yang lalu Bu Sri. Itu kita mungkin dari keluarga dulu dengan anak-anak dulu, baru kita keluar. Jadi awalnya itu kita diajak oleh sahabat kita dari Lintau. Beliau menyarankan untuk berkegiatan di Bukit Tinggi karena sebelum ini kan kita pribadi kita tidak diekspos ya Bu Sri. Jadi Iya. kata beliau sayang Me kalau sendirian gitu. Kalau mau masuk surga itu sama-sama gitu. Jadi Meme harus mengajak. Jadi Meme harus mengajak banyak teman-teman di Bukit Tinggi gitu. Jadi setelah itu kita jalankan perlahan-perlahan gitu Bu Sri. Kita berjalan dengan mengunjungi panti asuhan, mengunjungi pondok tahfiz gitu. Jadi alhamdulillah lama-lama karena teman support ya ada yang titip sedekah sedikit karena melihat kegiatan kita sudah terekspos ya Bu Sri, teman-teman juga support gitu dan mereka mau bergabung dengan kegiatan-kegiatan berbagi kita. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar dari Umi atau dari Meme, Uni Meme, bagaimana konsep sedekah 1000 sehari ini yang berawal dari keluarga beliau. Masuk surga nggak sendiri-sendiri. Wow, luar biasa. Kata-kata ini bisa jadi quote nih. Masuk surga itu berkolaborasi rupanya. Jadi apapun kegiatan kita berkolaborasi. Karena di mana mungkin kalau kita bergerak sendiri, mungkin ya kita aja yang dapat amalnya. Dengan kawannya juga sedikit gitu Bu Sri. Kawannya juga sedikit, alhamdulillah. Dengan kegiatan bersama ini, jangkauan lebih luas, apalagi sekarang media ada, sarana publikasi ada, masyarakat tahu, dampaknya ada, betul-betul masyarakat merasakan. Begitu ya, Mi? Iya, iya. Umi, sekarang kan Umi sudah punya komunitas nih. Iya, Bu Sri. Dan Umi sudah berjalan. Apa dampaknya bagi masyarakat yang pernah Umi dengar? Bagi masyarakat dulu. Mungkin kita kan nggak kenal nih sama semua masyarakat. Pas datangnya mungkin ada yang kaget atau bagaimana. Karena kan kita tidak menginfokan nih. Iya. Makasih, Mi. Ya, alhamdulillah Bu Sri selama ini penerimaan dari masyarakat itu sangat baik gitu. Karena kita membantu kan tanpa syarat. Maksudnya kalau ada yang butuh, kita lihat memang mereka benar-benar butuh, kita langsung bantu dengan galang dana tanpa kita meminta surat keterangan miskinnya, KTP-nya atau KK-nya gitu. Jadi kita di sini mempermudah. Kita mempermudah orang yang sedang membutuhkan bantuan gitu. Tanpa kita harus memproses lebih dahulu. Kalau memang mereka butuh, kan kelihatan langsung gitu Bu Sri. Jadi kita tidak lagi meminta surat keterangan miskinnya atau yang lain-lain gitu. Kalau begitu Umi, ini maaf nih dalam tanda kutip. Ya. Kan namanya pemerintah ya. Pemerintah mungkin ada support gitu ya. Tapi kadang kan, itu warga saya nggak miskin. Itu ada nggak kontroversi yang demikian? Ada itu beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu Bu Sri itu kita pernah mau dikasuskan gitu. Jadi ada warga yang minta bantuan udah 2 hari mereka itu makan mie gitu ya.
Mereka makan Iya. mie, jadi S3 dapat info, kita langsung memberikan bantuan beras, makanan sembako lah untuk mungkin untuk 1 bulan cukup gitu. Jadi setelah itu RT-nya tahu gitu Bu Sri, RT-nya tahu, mungkin ditegur sama atasannya kalau mereka tidak mengakui warga kami itu tidak kekurangan. Kami tahu dengan warga kami, tapi kita punya bukti gitu. Kalau warga mereka itu memang sangat membutuhkan bantuan kita saat itu, apalagi mereka punya anak-anak Bu Sri yang cuma makan mie gelas itu dibagi-bagi gitu ya. Sampai akhirnya penerima itu diancam suruh mengembalikan bantuan kita gitu. Wow. Dan kita ditelepon, iya kita ditelepon suruh jemput lagi bantuannya. Terus kami bilang, Pak maaf kalau yang sudah kami kasih jangan dikembalikan gitu. Karena awalnya kan Bapak sendiri yang minta bantuan ke kami dan kami juga melihat keadaan Bapak itu seperti apa gitu. Katanya ini Bu kami takut karena Ibu mau dilaporkan pencemaran nama baik gitu kan. Gitu. Ya udah Pak, nggak apa-apa, kami tunggu panggilan kalau memang iya kami dilaporkan. Jadi setelah kami cari tahu Bu Sri, mereka itu ditekan lagi dari ya kalau mungkin wali kota lah ya, wali kota tidak tahu dengan bawahannya seperti apa, apakah warganya tidak makan atau membutuhkan bantuan. Karena beliau berarti kan menerima laporan dari bawah, lurah, RT, RW gitu. Jadi saat itu eh, rame-rame lah, berbondong-bondong lah, pemerintahan datang ke rumah beliau gitu. Tapi tidak bawa apa-apa gitu, Bu Sri. Cuman pergi foto-foto, foto-foto, udah selesai gitu kan. Jadi kegiatan Ya ini, gitu. kegiatannya Umi bukannya selfie-selfie, kasih barang selesai, bukan harus KTP, Iya, bukan seperti orang, maaf, bagi ini eh, sebagian oknum karena iya, mau menjadi calon legislatif misalkan atau apa kan, berarti iya, ini betul-betul lillahi ta'ala ya Umi. Eh, insya Allah. kita betul-betul membantu, bukan ada ujuk-ujuk ada udang di balik bakwan ya. Iya, apalagi kita di sini bukan sebagai donatur, Bu Sri. Untuk apa kita cari nama gitu kan? Atau Iya. kita pengen diakui tidak gitu. Karena memang kita tugasnya relawan menyalurkan gitu. Kalau bantuan donasi itu kan dari donatur gitu. Makanya kita tidak ambil kesempatan juga lah di hal-hal seperti ini gitu. Masya Allah, berarti ada suka dan dukanya di dalam Ada. kegiatan relawan 1000 sehari ini S3 ini ya. Iya, Kayaknya kan enak ya gitu, kita cuma foto-foto menyalurkan ya, Bu Sri. foto gitu ya. Umi, selain itu apa sih suka dukanya? Kayaknya lebih banyak dibenci gitu, Bu Sri. Misalnya kan gini, ada warga yang minta bantuan, berarti kita kan nggak langsung bantu, kita otomatis jalan-jalan dulu lah di medianya bagaimana gitu kan, Bu Sri. Kita tanya-tanya dulu ke tetangganya bagaimana gitu. Atau mereka itu sudah sering kita bantu gitu. Itu kadang Bu Sri, mereka marah kalau kita tidak bantu. Mereka bilang, ini S3 ini bantunya milih-milih. S3 ini malah menyalurkan tapi pelit gitu kan. Malah ada yang mendoakan, mudah-mudahan nasib ibu tidak sama aja kami gitu. Ya Allah. Tapi Bu Sri, di sini itu setiap melihat postingan kita mau berbagi, itu selalu minta gitu. Padahal sebelum-sebelum ini kita udah sering membantu. Sudah dijelaskan, Bu, kalau kami sering membantu Ibu, berarti Ibu nanti malas gitu. Ibu malas karena Ya Ibu benar. berharapnya ke kami gitu. Jadi kalau kami membantu Ibu sekali dua kali, ke depannya Ibu bisa berpikir bagaimana bisa mendapatkan penghasilan gitu. Tapi marah Bu Sri, dia marah di gini-gini. Ya udahlah di belakang itu seperti apa mungkin Bu Sri juga mengalami lah ya gitu kan. Tidak semua yang suka dengan penolakan Iya. kita dan juga tidak semua yang suka dengan kegiatan kita gitu. Oh, luar biasa. Semoga kegiatan ikhlas kita ini menjadi amal jariah, nah Umi. Amin, Sekarang amin, Umi, insya Allah. kan bagaimana sih proses misalkan dari informasi nih, Ya, mengumpulkan dana dan mendistribusikannya. ya. Awalnya kalau sistem di S3 itu kita tidak pernah mencari informasi, Bu Sri.
kita hanya menerima. Saat kita sudah menerima informasi, di lapangan juga ada relawan lepas tuh Bu Sri, nanti kita cari tahu, ini betul nggak butuh bantuan, ini betul nggak butuh bantuan gitu. Setelah betul, setelah kita dapatkan kebenarannya, kita open donasi di media, kita transparan di media aja Bu Sri. Kita tidak chat satu persatu, kita tidak masukkan proposal kemana-kemana gitu. Jadi kita melalui status WA, Facebook, Instagram. Jadi setelah itu nanti ada yang nyumbang, berapa yang terkumpul itu nanti segitu yang kita salurkan Bu Sri. Paling itu prosesnya kita sehari 2 hari aja Bu Sri. Karena kan takutnya gini, orang butuh makan kita tunggu 1 bulan penyaluran kan nggak mungkin gitu Bu Sri. Benar. Jadi kalau memang untuk kebutuhannya itu urgent, sehari 2 hari paling lama kita sudah distribusikan ke mereka Bu Sri. Berapa terkumpul kita langsung salurkan gitu. Tidak menunggu lama-lama Bu Sri. Kayak orang lapar gimana mau nunggu Bu Sri, atau mereka sakit nih, mereka sakit harus kita tunggu 3 hari dulu kan nggak mungkin. Kalau yang sakit paling kita langsung proses Bu Sri tanpa ada biaya mungkin ya. Yang penting sekarang yuk kita selamatkan aja dulu gitu, nanti kita carikan solusinya sama-sama gitu. Luar biasa. Jadi intinya yang namanya urgen itu harus dibantu bagaimanapun, berapa yang ada kita sediakan ya Umi. Sekarang Umi, bantuannya ini dalam bentuk apa saja? Tadi kan Umi mengatakan dalam segi makanan, atau apakah ada uang atau benda atau gimana Umi? Sesuai kebutuhan yang meminta bantuan Bu Sri. Kalau memang mereka di rumah butuh bantuan untuk makan, berarti kita cukupkan sembakonya gitu kan. Seperti kemarin itu di Balingka ada kebakaran Bu Sri. Kami tanya keluarga butuh apa? Butuh selimut, butuh kasur, butuh tikar. Berarti kami sediakan yang dibutuhkan gitu Bu Sri. Karena takutnya Bu Sri kalau kita salurkan uang itu tidak sampai ke niatnya gitu. Mungkin setelah uang di tangan ingat bayar hutang gitu kan, ingat beli ini, apalagi sekarang mulai lebaran, beli baju anak atau beli kue gitu kan, nggak jadi mereka beli yang seharusnya dibeli gitu. Sesuai kebutuhan mereka Bu Sri. Kalau yang di rumah sakit anaknya butuh pampers susu ya kita sediakan pampers susu gitu. Kalau memang mereka butuhnya uang, kita salurkan uang gitu. Umi berarti ada yang bersedekahnya itu setiap hari kah? Atau pas waktu kita infokan di medsos saja? Yang setiap hari, yang 1000 sehari itu ada, Bu Sri. Setiap pagi tuh TF 1000, 1000, setiap hari ada yang 10.000 gitu. Itu tidak beberapa orang. Tapi kalau yang setiap kita ada info galang dana, alhamdulillah itu selalu dicukupkan, Bu Sri. Keren, luar biasa, Masya Allah. Sekarang Umi, bagaimana cara kita itu kan membuat orang itu sadar bahwa setiap nominal sekecil apapun itu tetap bernilai di sisi Allah. Berarti kan Umi memberikan pencerahan dulu, bukan ujuk-ujuk orang mau nyumbang. Bagaimana itu cara memberikan, itu kan susah tuh, memotivasi. Maaf, karena orang punya duit banyak, kalau kita lihat dia kaya banyak, tapi dia tidak ada nyumbang. Tuh orang kan sedikit punya duit, biasa-biasa aja hidupnya, tuh dia nyumbang. Bagaimana memberi pemahaman seperti itu Umi? Tapi selama ini Bu Sri, memang yang nitip ke S3 itu yang kehidupannya menengah ke bawah gitu. Jadi kami tidak yang hidupnya menengah ke bawah. Kalau sama yang orang-orang kaya mungkin itu tujuannya udah yang jelas kali Bu Sri ya, ke Basnas gitu ya, ke yang lebih besar gitu. Kalau yang kita S3 ya yang mengumpulkannya yang sedikit-sedikit, yang 100.000, 200.000. Tapi saat kita urgen itu ada Bu Sri yang nitip 1 juta, 2 juta ada gitu. Apalagi selama Ramadan ini ya Bu Sri, alhamdulillah dari awal Ramadan sampai Ramadan ke-19 itu belum stop kegiatan kita Bu Sri. Dari mulai ngajak yatim belanja baju, buka bareng yatim, berbagi dengan lansia, dengan Gojek ya, pejuang-pejuang nafkah, dengan jasa angkat di Padang Luar sudah, Pasar Bawah sudah, Aur Kuning sudah gitu. Tadi itu berbagi dengan lansia yang ada di pasar yang di tengah sawah. Alhamdulillah Bu Sri gitu. Kegiatannya full selama Ramadan ini. Masya Allah. Banyak cara kita untuk beribadah, banyak cara kita untuk membangun kolaborasi dan membuat amal jariah lah. Sekarang Umi,
kita tahu, apa kata Umi tadi, tidak semua orang, atau bisa dikatakan menengah ke bawah itu yang bisa dikatakan beliau adalah penyumbang tetap lah gitu ya. Uh, Umi, bagaimana lembaga misalkan pendidikan, organisasi sosial, atau masjid, apakah berperan dalam program ini? Belum, belum Bu Belum. Sri. Selama ini kita masih sendiri, belum ada yang dari segi pemerintah juga belum ada support belum. Jadi kita hubungannya dari kita dengan masyarakat gitu. Wow, keren ya. Mandiri. Mandiri. Dari biar itu uang, waktu, tenaga. Ini sahabat rumah baca di mana saja berada, ini betul-betul inspiratif. Sahabat juga bisa melihat kegiatan-kegiatannya di Facebook Umi Cinto, karena saya rasakan yang seperti inilah yang inspiratif itu, yang kita betul-betul membangun dari nol. Kalau rasanya kalau Andi F. Noya tahu, mungkin Umi udah diundang nih ke itu, ke Andy. Karena gini Umi, karena kita sama kegiatan sosial, tidak memungut biaya, apa adanya. Saya tidak menyangka dulu juga bertemu sama Ki Andy tahun 2022. Mana suatu saat giliran Umi, amin. Karena kegiatan-kegiatan sosial ini Allah punya cara untuk kita bisa bergerak lebih bermanfaat. Umi, bagaimana menurut Umi teknologi atau media sosial manfaatnya dalam mendukung kegiatan ini? Masya Allah, media sosial sebenarnya sangat mendukung sekali, Bu Sri. Karena kan media sosial itu tergantung kita, bagaimana cara kita memanfaatkannya gitu. Kalau Meme alhamdulillah selama ini sangat bermanfaat media sosial, karena kalau Meme tidak memberitahukan kegiatan melalui media, yang di luar sana tidak tahu gitu. Teman-teman juga mungkin tidak tahu gitu. Jadi dengan melihat kegiatan-kegiatan kebaikan kita di media sosial, otomatis teman-teman yang sebelumnya tidak pernah ketemu sama kita, dia melihat gitu. Terjalin lagi silaturahmi yang sudah lama tidak berjumpa gitu. Jadi alhamdulillah kalau menurut Meme Bu Sri, untuk kegiatan ini media sosial sangat dibutuhkan sekali. Tergantung kita tadi ya Bu Sri, itu media ini kita manfaatkan untuk apa gitu. Kalau kita memanfaatkannya memang untuk kebaikan, kita mengajak banyak orang untuk saling peduli, saling memahami, untuk saling membantu, bisa melalui media sosial gitu. Sahabat rumah baca di mana saja berada, kita sudah mendengar dari Umi Cinto, media sosial itu betul-betul kita manfaatkan. Iya. Karena dengan kita manfaatkan dan kita lihat misalkan orang yang bersedekah pada kita atau pada S3 dengan media sosial yang betul-betul nyata, orang-orang itu betul-betul merasakan, oh betul nih kegiatannya. Yeah. Umi, karena dulu di media sosial kami mendengar dan kami melihat di media sosial, bagaimana sih kisah seorang bapak yang ditipu dengan uang palsu akhirnya bisa umroh. Gimana ceritanya Umi? Ya. Itu Pak Japan ya, kami panggilnya Pak Japan, tapi Al-Fatihah untuk beliau ya Bu Sri, karena beliau sudah almarhum. Itu berawal dari beliau jualan sayur Japan untuk beli obat, karena beliau punya penyakit asma gitu. Jadi setelah beliau jual sayurnya ke apotik, ternyata yang diterima orang apotik itu duit palsu gitu. Jadi orang apotik berinisiatif untuk memviralkan. Jadi sampailah informasinya ke S3. Alhamdulillah mungkin karena rezeki beliau kali ya Bu Sri, itu kita bisa mengumpulkan dana donasi saat itu sampai 35 juta. Akhirnya kita tanya, Pak, ini uang sebanyak ini untuk apa gitu. Dia bilang, Bu, saya keinginan pergi umroh gitu. Jadi karena keinginan beliau seperti itu, kita wujudkan, kita uruslah prosesnya dari awal. Memang sangat dimudahkan Bu Sri. Dari mulai pengurusan paspor, itu dibantu, malah digratiskan di imigrasi. Dari paspornya,
Digratiskan, tidak bayar, tinggal disuruh pertama gitu. Sampai migrasi kan namanya orang lansia ya, sudah umur Ya. 70 berapa kemarin umurnya. Jadi untuk nunggu-nunggu lama beliau mungkin nggak sanggup, jadi disuruh diutamakan sama orang migrasi. Pelayanannya insya Allah bagus kemarin tuh Bu Sri. Sampai mulai berangkat, itu ada yang ngasih sendal, ngasih baju, sarung, ngasih obat gitu. Sampailah akhirnya beliau di Tanah Suci, alhamdulillah di sana juga didampingi banyak jemaah beliau Bu Sri. Luar Dan beberapa biasa. tahun kemarin beliau sudah almarhum, ya itu sangat apa ya Bu Sri, itulah rezeki, itu kita tidak tahu ya Bu Sri, pasti segala sesuatu itu ada rencana Allah yang terbaik gitu. Kalau saat itu beliau tidak menerima uang palsu, mungkin beliau nggak sampai ya Bu Sri umroh gitu kan. Nah, jadi memang segala sesuatu itu Allah yang menggerakkan gitu. Hari ini beliau begini, hari ini beliau begini gitu kan. Jadi kita berprasangka baik untuk yang memberikan beliau uang palsu gitu. Karena akhirnya dengan uang palsu beliau bisa menginjakkan kaki beliau ke tanah suci gitu. Alhamdulillah. Iya. Mungkin lain ceritanya ini yang membuat beliau kota nanti. Umi, dari sekian banyak yang Umi bantu, ada enggak setelah dibantu itu, pertama tadi kata Umi kan, ya kadang pingin dibantu terus, tidak mau Iya. bergerak. Kadang kan orang kadang dibantu setelah kaya, setelah wah lupa daratan atau bertemu sama kita cek-cek saja atau lupa lagi dengan masalah apa kacang lupa kulitnya atau gimana? Kalau itu mungkin satu dua orang aja Bu Sri. Tapi selebihnya alhamdulillah mungkin saat ketemu kita itu masih ingat gitu kan, masih apa ada Bu Sri kemarin itu kami bantu untuk beliau istri beliau melahirkan. Alhamdulillah sekarang beliau sudah jadi wali nagari, beliau juga jadi donatur S3 gitu. Ada juga Masya relawan yang Allah. sebelum ini relawan yang bantu-bantu meme ngantarkan sembako ke ini, ke itu. Justru tahun ini Bu Sri, Masya Allah sekali, kemarin beliau jadi donatur kami untuk belanja anak yatim. 50 orang beli baju baru, baju lebaran, itu satu anak 300.000. Langsung kita ajak berbuka bersama. Saat meme pulang, beliau kasih lagi untuk fitrah 110 orang anak. Setelah itu beliau kasih lagi 100 amplop isinya 150.000. Masya Allah, padahal beliau itu dulu relawan Bu Sri. Masya Allah sekali. Pengen ya Bu Sri, apa rezeki kita juga mengalir seperti beliau gitu. Kok sebanyak itu ya Amin. gitu. Sebanyak itu kok bisa ya. Dulunya beliau hanya seorang relawan, sekarang tahun sekarang Bu Sri, Masya Allah mengalir terus beliau ke S3 gitu. Karena mungkin beliau juga merasakan bagaimana dulunya menjadi relawan di S3, melihat keadaan. Mungkin selalu diselawatin Bu Sri, saat menyalurkan ini diselawatin, mudah-mudahan besok saya donaturnya, bantu ini lagi diselawatin. Alhamdulillah sekarang tercapai gitu Bu Sri, kami bangga gitu melihat beliau sekarang seperti itu gitu. Masya Allah luar biasa ya Umi. Dari relawan Masya akhirnya Allah Bu Sri. jadi donatur tetap. Masya Eh, Allah sekarang. Ya kalau Umi, yang wali nagari itu kalau nggak beliau ingatkan, kami juga nggak tahu dengan beliau Bu Sri, karena kan itu sudah 3 tahun yang lalu. Bu, kata beliau, Bu, ini dulu ibu pernah bantu kami loh gitu, saat istri saya melahirkan gini-gini. Jadi sekarang saya juga mau membantu gitu melalui Umi. Jadi nama anaknya itu dikasih Abi gitu. Kenapa dikasih Abi? Biar kami ingat Umi dulu pernah membantu gitu. Masya Allah iya ya pokoknya. biar ingat ya. Mm-mm. Jadi dia punya cerita juga tuh anaknya. Ini Umi nih Ah, yang bantu. iya. Umi, bagaimana dampaknya kepada Umi dan relawan lain dalam pengantaran ini? Karena kan tidak semua relawan seperti Umi mungkin ada waktunya. Kan juga ada waktu di rumah, ada waktu kan Ya. bagaimana dengan keluarga nantinya atau bagaimana cara membagi waktu. Itu yang pertama, cara berkegiatannya. Karena ini saya lihat Sri Kandi semua Iya. yang bergerak. Yang kedua, eh, manfaat untuk diri pribadi itu apa sih yang dirasakan? Mungkin terkena atau apa? Iya. Kalau untuk waktu Bu Sri nanti kita sepakat
kalau udah selesai pekerjaan rumah tangga, misalnya jam 2 kita lebih milihnya itu kegiatan lebih ke ba'da asar, Bu Sri. Karena zuhurnya selesai, asarnya selesai, jadi kita menjelang maghrib udah sampai di rumah gitu. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu udah selesai, anak udah di rumah semua, udah pulang sekolah semua gitu. Jadi memang itu kesepakatan kita bersama, Bu Sri. Kayak kalau yang suaminya kerja jam-jam ba'da asar itu udah di rumah gitu ya. Jadi ada yang jagain anak-anak gitu. Karena rata-rata relawan kita juga bukan orang kaya, Bu Sri gitu. Memang ada yang tani, ada yang penjualan online gitu. Jadi setelah selesai semua kegiatan di rumah, baru kita keluar bersama-sama, Bu Sri. Jadi menjelang maghrib kita udah sahkan di rumah gitu. Kecuali yang agak jauh, Bu Sri. Yang agak jauh itu kita perginya agak cepat. Kalau cepat pergi kan cepat pulang gitu, Bu Sri. Tapi ini semua karena sudah disupport keluarga kali ya, Bu Sri, jadi dimudahkan gitu. Tidak ada lagi yang, oh pulang ini kita harus gini. Kan sebagian udah ada yang punya anak, udah ada yang bisa masak gitu. Jadi kalau untuk waktu, insya Allah Bu Sri, kita sudah sepakati jamnya jam berapa. Jadi tidak ada lagi kendala-kendala untuk masalah waktu gitu. Jadi yang bisa ikut, yang enggak usah dipaksakan gitu Bu Sri. Yang bisa aja. Jangan tinggalkan kewajiban kita gitu. Sahabat Rumah Baca di Nah, mana saja berada. Jadi intinya memang pandai-pandai kita membagi waktu, ya. di mana ada urusan keluarga, ada urusan mengurus anak, mengurus suami, dan lain-lain. Umi, saya dengar tadi dari Umi, relawannya bukan juga orang-orang ekonomi menengah ke atas, tapi juga Ya. orang biasa. Aduh, gimana sih Umi, berapa orang sih relawannya, dan gimana sih cara mengatur relawannya? Kalau relawan S3 itu 3 atau 4 orang Bu Sri, nggak banyak. Kita nggak banyak Bu Sri. Karena kalau banyak itu susahnya nanti apa ya? Namanya kita berteman ya Bu Sri. Kalau memang melihat selama ini teman itu musuh yang tertunda gitu. Jadi nanti kalau rame-rame setelah mereka tidak ikut dengan kegiatan kita, justru di belakang itu banyak keburukan-keburukan yang disampaikan di luar gitu, Bu Sri. Jadi mungkin memang lebih memperkecil lingkup pertemanan. Mungkin 2 atau 3 orang saja sudah cukup gitu. Karena setelah memang lihat yang dulunya jadi relawan, setelah keluar itu di luarnya jadi hubungan komunikasi atau silaturahmi kita itu sudah tidak baik gitu, Bu Sri. Pasti kita Ada ya, betul-betul yang mau bekerja, yang mau satu visi iya, dan misi gitu ya. iya. Karena di luar juga ada yang bilang, oh Umi Cinta tuh bantu yang ini, sedangkan relawannya tidak dibantu gitu. Halo? Karena dari awal ini sudah dijelaskan Bu Sri, kalau di S3 ini kita tidak digaji gitu. Jadi kita tidak ambil persenan dari donasi. Jadi jangan sampai ada yang bilang, oh, orang lain dibantu, relawan sendiri tidak dibantu gitu. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Gitu. Jadi setelah keluar, yaitu kata-kata yang keluar tadi, Umi Cinto orang dibantu relawannya sendiri seperti ini. Padahal kalau pergi jalan itu makan, nanti kita makan Bu Sri tanpa motong donasi lah gitu. Karena kita sama-sama, kalau Meme makan yuk kita sama-sama makan gitu. Tapi kalau untuk menggaji, Meme nggak bisa ngambil dari donasi. Karena dari awal kita sudah sepakat. S3 kita tidak digaji. Jadi bagi yang mau, bagi yang berkelapangan waktu, ayolah. Kalau kita tidak bisa sedekah dengan uang, kita sedekah dengan waktu gitu. Jadi yang untuk pertanyaan Bu Sri yang kedua, alhamdulillah kalau untuk kemudahan-kemudahan banyak sekali kemudahan Bu Sri gitu. Saat kita memang yakin, saat kita memudahkan urusan orang lain, urusan kita pasti dimudahkan Allah dengan berbagai cara. Baik itu mungkin kalau kita butuh orang di rumah, ada aja nanti yang datang Bu Sri. Kadang kita mau pergi nggak ada yang jagain anak, tiba-tiba ada saudara yang datang gitu kan. Kadang mungkin ini orang butuh, sedangkan di rumah kita juga butuh melalui suami mungkin Bu Sri rezeki kita dilebihkan lah kalau Meme lihat rezeki Meme di luar yang berkecimpung dengan masyarakat menyalurkan bantuan, alhamdulillah rezeki melalui suami juga mengalir gitu Bu Sri. Kebutuhan anak, pendidikan anak itu insya Allah tercukupi dari rezeki suami tadi gitu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita dengar tadi dari Umi Meme atau Umi Cinto, kita itu rezeki itu akan terbuka. Mungkin dengan bergeraknya beliau di S3,
atau sedekah 1.000 sehari, bergeraknya beliau berbagi untuk masyarakat, rupanya rezeki suami lebih dimudahkan oleh Allah. Karena Iya. saya enak loh dengarnya, karena ini kegiatannya relawan. Kita bukan digaji, dan kita juga tidak mengambil uang dari sumbangan orang, atau tidak mengambil fee. Kita betul-betul apa adanya gitu ya, Umi. Iya, iya. Sekarang Umi, setelah Umi berkeliling atau setelah berjalan selama 8 tahun, apa sih yang dirasakan kalau Umi datang secara psikologis untuk orang-orang yang membutuhkan itu? Apakah betul-betul orang yang tepat? Karena kan kita lihat tadi tidak pakai KTP, tidak pakai KK, tidak ada sangkut paut dengan itu. Yang butuh kita bantu. Sekarang Iya. kan Alhamdulillah Bu Sri. dalam tanda kutip ada orang pas kita membantu merasa kecemburuan. Bagaimana cara Umi mengatasi demikian? Kadang malah tetangga, oh dia nggak cocok dibantu nih, oh cocok yang ini. Bagaimana mengatasi masalah seperti itu? Ada juga Bu Sri kemarin pernah sih kita bantu, kita lihat itu dia rumahnya bagus gitu ya. Kalau dari kita lihat dari luar itu beliau berkecukupan Bu Sri gitu kan. Jadi yang beliau minta juga nggak banyak, malah untuk makan sehari-hari gitu. Jadi saat itu kita mengantarkan sembako. Saat kita masuk rumahnya, lemarinya bagus, sofanya bagus, rumahnya bagus gitu. Tapi ya Meme kembali berpikir Bu Sri, mungkin beliau buat rumah, beli perabot rumah tangga itu saat ada uang gitu, saat ada uang. Nggak mungkin ya Bu Sri, dia mau makan, mau jual perabot dulu gitu, mau makan, mau jual rumah dulu gitu. Karena Meme pernah di posisi itu Bu Sri, saat Meme dulu melepaskan diri dari riba, itu semuanya kami jual Bu Sri. Kami semuanya dijual, yang tinggal itu ada rumah sama mobil. Tapi kami tidak punya uang Bu Sri. Pernah kayak gitu. Jadi Meme melihat gitu, kalau di luar dilihat orang, kita orang kaya, kita orang ada, rumahnya aja bagus gitu ya Bu Sri. Tapi mereka tidak tahu kalau kami tidak punya uang Bu Sri. Sedikit pun, malah kami cari uang itu recehan-recehan yang tersimpan-simpan di laci, di kotak-kotak ini Bu Sri. Kami Meme pernah di posisi itu Bu Sri. Makanya kalau ada yang minta bantu rumahnya bagus, tetap Meme bantu. Karena beliau udah mengatakan rumah kami ada, mobil ada, tapi kami tidak punya uang gitu. Karena kan nggak bisa labin jual rumah Bu Sri. Sedangkan untuk hari ini mereka butuh makan. Meme karena pernah merasakan di posisi itu, jadi Meme tidak permasalahkan mereka punya rumah bagus. Mungkin dulu waktu suaminya masih hidup, buat rumah, belikan mobil gitu Bu Sri. Untuk dijual kan nggak gampang Bu Sri gitu. Memang nggak gampang untuk menjual. Meme pun pernah dulu, uang nggak ada. Rumah ada, mobil ada. Mau dijual pun sampai sekarang mungkin nggak terjual Bu Sri gitu kan. Apalagi dengan ekonomi sekarang kita mau jual mobil cepat itu nggak bisa gitu. Jadi kadang ada tuh yang tetangga, tapi kebanyakan nih Bu Sri ya, kalau kita bantu, tetangga minta bantu gitu. Bu, kalau itu dibantu, Bu dibantu jual lah Bu, gitu kan. Ada, kadang kami bantu anaknya Bu Sri, kami bantu anaknya, malah ibunya, Bu, Ambo nak dibantu, masa iya anak Ambo yang dibantu gitu kan ada gitu. Kalau yang untuk kecemburuan-kecemburuan sosial itu kayaknya jarang Bu Sri, karena memang yang kita datang itu benar-benar mereka yang butuh gitu. Sabar membaca di mana saja berada. Jadi intinya gerakan S3 Bukit Tinggi Agam ini membantu untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan supaya tidak terjadinya kecemburuan sosial. Bukan, oh ini keluarga dekatnya Umi, ini aja deh yang dibantu. Ini yang itu, bukan. Tetapi siapa saja, bahkan saya lihat di media sosial, kegiatan ini bukan hanya di Bukit Tinggi dan Agam. Beliau juga mengantarkan sumbangan ke Pariaman. Itu yang kami lihat di medsos. Nggak tahu ya daerah yang jauh-jauh lain. Sekarang Umi, dari berbagai kegiatan-kegiatan kerelawanan yang Umi geluti sudah 8 tahun ini, apa menurut Umi
yang harus lagi ditingkatkan? Apa sih harapan Umi ke depan agar S3 ini lebih berkembang, lebih bermanfaat seperti itu? Sebenarnya harapan kalau untuk ke pemerintahan mungkin Meme tidak punya harapan, Bu Sri. Tapi kalau untuk teman-teman atur, tapi alhamdulillah untuk sampai saat ini harapan-harapan yang Meme inginkan itu tercapai, Bu Sri gitu. Jadi tidak punya harapan yang lebih tinggi lagi. Soalnya gini, misalnya Meme pengen kegiatan beda rumah nih gitu. Dicukupkan di saat itu juga gitu. Jadi apa yang jadi untuk punya harapan-harapan lebih tinggi itu kayaknya di Meme redam gitu karena setiap kegiatan yang Meme lakukan Allah cukupkan gitu Bu Sri. Walaupun di sini kata Bu Sri tadi S3 tidak ada support dari pemerintahan, dari ini dari itu, tapi alhamdulillah teman-teman dari media sosial, dari yang tidak kenal, dari yang kenal itu support gitu. Sahabat Rumah Baca, sebetulnya harapan Umi itu saya yakin ada, tapi di hati saja. Doanya mungkin ke Allah aja. Karena kalau doanya, kalau rasanya memberikan pengharapan ke manusia itu akan kecewa. Mending kita berharap pada Yang Kuasa. Karena kegiatan ini saya merasakan suatu komunitas itu tidak mungkin akan bisa tumbuh selama 8 tahun. Kalau tidak ada tangan-tangan Allah dan hati-hati orang yang terbuka untuk kegiatan ini. Karena suatu kegiatan itu akan terasa, akan bermanfaat dan akan tumbuh jika Allah menggerakkan hati kita dan hati para relawan kita. Gerakan 1000 sehari adalah bentuk sederhana namun berdampak besar dalam menumbuhkan rasa sosial, karakter kemasyarakatan, budaya, dan konsep yang ringan ini memberi manfaat yang luas. Secara implementasi mungkin kita rasakan mungkin itu mudah, namun bagi yang menggerakkan, bagi yang menjalankan, ini bukan mudah, karena ini adalah amanah. Tapi kalau kita merasakan ini, oh ya kita terima duit aja, kita itu bukan begitu. Mungkin sebelum itu Umi, ini misalkan uangnya berlebih, pasti Umi ini mungkin pusing, ini beli untuk apa ya? Orangnya ada 4 nih, duitnya berlebih. Bagaimana sih caranya Umi agar betul-betul adil yang orang menerima itu? Kalau yang berdonasi per orang itu Bu Sri kita salurkan, jarang sih Bu Sri yang lebih gitu, jarang. Karena kita kan open donasinya untuk si A, berapa terkumpul salurkan semuanya berarti sisa 0 gitu ya. Paling yang bersisa itu nanti yang Jumat Berkah, kalau sisa nanti kita belikan beras Bu Sri. Jadi tetap kita itu 0. Jadi kita tidak simpan-simpan donasi. Seperti sekarang kan Bu Sri ada yang nitip zakat. Terus Meme tanya, ini zakatnya berupa apa? Amplop aja nanti kita amplopin, kita salurkan. Ada yang berbentuk sembako. Kadang Meme kemarin udah aja yang buatkan sembakonya, Meme tinggal salurkan gitu. Jadi kita serahkan ke donaturnya mana yang nyaman gitu. Kalau mereka nyaman, merekanya kasih uang, ayo. Yang penting jangan berprasangka ya Bu Sri. Insya Allah kita salurkan sesuai amanah. Kalau beliau nyamannya buat sembako yang disalurkan ke S3 boleh gitu. Jadi antara donatur dan relawan itu saling percaya dan tidak berprasangka Bu Sri. Jadi kami pun enak jalannya gitu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, mungkin banyak ya pengalaman-pengalaman Umi ini, karena beliau langsung terjun ke masyarakat, baik suka atau duka, maaf dalam tanda kutip, mungkin ada juga kata Umi tadi, mungkin ini ada yang berprasangka, tetapi dengan kegiatannya seperti ini, mungkin tidak ada lagi, mungkin kalau menurut kita, janganlah berprasangka. Karena ini adalah kegiatan positif, kegiatan yang dilakukan dengan hati. Coba kita bayangkan, kalau misalkan beliau tidak jalan, mungkin beliau akan bisa melihatkan anak beliau di rumah. Kalau beliau tidak jalan,
mungkin beliau bisa membantu suami beliau di rumah. Tetapi dengan gerakan kerelawanan S3, masyarakat terbantu, toh rezeki dari suami atau rezeki kita tidak akan berkurang juga. Iya. Jadi mari mulai dari diri sendiri, ajaklah orang banyak untuk menjadi atau berpartisipasi, Nak Umi. Karena kegiatan relawan ini, karena saya juga merasakan kita bukan orang kaya, bukan orang yang Iya. serba ada, bahkan saya jujur, saya tuh di rumah baca saya tuh memimpikan punya sound system sejak dulu karena Nah, kami kegiatan tiap minggu. Kami belum punya itu sampai sekarang. Bahkan masih pinjam dari kantor suami saya yang itu pun udah lama. Tetapi kami tetap berdoa, mudah-mudahan suatu saat ada seperti itu. Bahkan Umi mengatakan ini kegiatan yang tidak pernah terbayang sama Umi. Rupanya iya. dengan berkolaborasi Umi aja bisa. Kenapa tidak? Jadi teman-teman, kegiatan sosial ini kita tidak mengharapkan gaji, kita tidak ada imbalan apa-apa. Tidak Yang ada. kita harap adalah itu amal Ridho jariah, tadi. jariah kita ya Umi. Iya. Karena kita tidak tahu bagaimana cara Allah membalas. Karena kami di Umi di rumah baca kan ngadain acara pesantren ini itu kan juga tidak ya semampu kami gitu ya. Bahkan kawan-kawan juga mengatakan dananya dari mana? Ya semampu kita, berapa Iya. kita ada. Bahkan ada satu orang teman saya juga pernah nyumbang. Nih, itu bagi takjil ya. Tolong dibagikan juga. Kami berbagi dengan kami tidak pernah membayangkan seperti itu. Rupanya Allah juga titipkan yang seperti itu. Iya. Kita berharap dengan konsep yang diadakan S3 ini, solusi sosial untuk membantu sesama, kita bermohon pada masyarakat di mana saja berada. Pertama, jangan ada kecurigaan dengan gerakan sosial S3. Karena Umi sudah transparan. Gerakan ini berapa bantuan segitu disalurkan. Jadi Kurang pun nanti kita tambah. Kurang pun malah ditambah, Bu. ya Allah, kawan-kawan, sahabat rumah baca, sudah kita dengarkan bersama-sama Umi ini, kawan-kawan, kurang pun ditambah. Memang kegiatan ini luar biasa. Terkumpul Semoga 92.000 gitu, dikumpul dibayar dikasih 100 gitu kan, nambah sedikit gitu. tambah baik ya. Panjang umur lah kegiatan-kegiatan seperti ini, karena kegiatan-kegiatan ini itu kegiatan hati Umi. Kalau saya nilai itu kegiatan hati. Orang banyak waktu berlebih, tidak bisa untuk menjadi relawan. Orang juga banyak uang, belum tentu juga mau bersedekah. Mungkin akan hadir. Saya berharap akan hadir generasi-generasi penerus Umi atau kader-kader dari Umi nantinya, agar pengharapan masyarakat yang susah itu ada. Ya bagaimana ya sama orang-orang yang seperti ini. Karena maaf, sekali lagi maaf, dari pendataan kadang bisa dikatakan si A itu kurang mampu, tapi dia tidak terdata. Si B itu mampu, dia terdata. Kalau bagi Umi tidak melihat terdata, tidak terdata, tapi dia urgen butuh. Tidak melihat rumahnya. Saya tadi terkesima. Saya juga diajarkan hari ini berpikir positif oleh Umi. Karena kita melihat, dia aja orang kaya, rumahnya ada, mobilnya ada, motornya ada. Mungkin itu waktu, ya betul, waktu suaminya kerja. Mana tahu waktu pandemi kemarin, dia diberhentikan kerja, suami, baru saya sadar. Karena saya merasakan juga gitu, Mi. Oh, dia aja orang kaya, rumahnya ada, mobilnya ada. Rupanya kebutuhan urgennya, berasnya tidak ada. Itu adalah pembelajaran positif, mungkin tidak hanya bagi saya, tetapi bagi teman-teman di sini semua, karena kita kadang melihat sudut luarnya. Umi sudah melihat ke dalam-dalamnya. Bahkan suatu saat saya juga akan minta Umi untuk bercerita di sini tentang masalah riba tadi. Saya yakin banyak kita, betul ya Umi, kalau terjerat oleh riba mungkin semakin susah rasanya hidup mungkin.
susah Bu Mungkin Sri. nanti cerita-cerita Umi ini Ya, mungkin inspiratif nih. Dari menjual semua, misalkan Masya hanya tinggal rumah dan mobil, tidak punya, ini anak perlu makan nih, tetapi bisa juga eh, untuk hidup. Bahkan banyak sekarang teman. rezekinya demikian Allah. Gimana tuh Mi? Sebelum Iya. closing statement itu saya ingin cerita Umi sedikit tentang itu. Bebas melepaskan diri dari riba itu sebenarnya sulit Bu Sri. Meme dulu terjerat riba karena usaha. Usaha Meme itu dulu distributor makanan ringan. Jadi Meme punya gudang dan 3 toko Bu Sri. Satu toko itu karyawan Meme rame gitu ya. Tapi memang menikmati. Sombongnya nih Bu Sri, laparnya di Bukit Tinggi, makannya itu ke Singapura gitu. Tapi Meme lupa kalau itu duit utang gitu. Karena setiap hari kita pegang uang Bu Sri, pegang uang banyak. Tapi pusingnya Bu Sri, tidur mikirin utang, bangun mikirin utang, mimpi pun mungkin utang gitu ya Bu Sri. Jadi seketika Meme setelah jalan 2017 ya Bu Sri. Jadi Meme sama suami ngambil kesepakatan kita lepaskan semuanya gitu. Berat sih Bu Sri sampai suami nanya gitu. Emang sanggup gitu. Emang sanggup untuk kembali ke nol gitu ya Bu Sri karena kan memang dasarnya kita kita dari nol gitu ya. Memang sanggup nggak pegang uang, memang sanggup nanti omongan orang seperti apa gitu ya, dari ada ke nggak ada gitu. Jadi memang dulu tuh Bu Sri punya mobil kampas gitu ya, karena memang toko makanan ringan gitu ya, Iya. karyawannya banyak. Karena udah kesepakatan itu memang udah ditanya suami gitu sanggup apa enggak untuk hidup kembali ke nol lagi gitu kan. Kalau dibilang malu, memang malu gitu Bu Sri, karena setelah hidup wah gitu ya harus nanti kembali ke nol gitu. Perlahan di situ memang rasakan Bu Sri kalau setelah jual mobil pertama-pertama dulu jual mobil tuh 8 Bu Sri karena hutang Meme itu ada di bank itu banyak Bu Sri, banyak gitu kan, bank ini ngasih ajuan pinjaman, bank ini ngasih ajuan pinjaman, namanya kita usaha Usaha ya. sebanyak-banyaknya pengen udah dapat satu pengen dua, udah dapat dua pengen tiga gitu Bu Sri apanya. Mobil pun kayak gitu sampai diundang ke pabrik mobil karena kita menguntungkan buat mereka ya Bu Sri gitu kan. Iya, iya, Jadi iya. setelah di rumah tangga itu ribut terus Bu Sri sama anak kayak gini, memang belajarlah, memang pelajarilah masalah riba tadi itu Bu Sri. Akhirnya ngambil kesepakatan jual semuanya, tutup ke toko ketiga-tiganya. eh, Memang yang lebih mirisnya kan teman itu waktu ada uang tuh banyak Bu Sri, yang kaya, yang ini memang kelas atas lah temannya gitu kan. Setelah itu ya perlahan mereka menghindar, ditelepon mulai nggak ngangkat gitu ya. Eh, Ya Allah, luar biasa. ah, Ini tapi suatu saat bincang-bincang kita tentang riba nih. Saya akan mencari, ini ada juga teman saya nih, PNS tanpa riba ini mungkin juga akan jadi ya, narasumber nih nantinya. Karena nih, ini masa apalagi ibu-ibu nih, Umi, mama-mama nih matanya tahu ya Umi, kalau pingin beli ya, ini, pingin beli itu. Mungkin kalau Umi ini udah dirasakan, bukan cerita abal-abal lah. ya, Emang udah dari beliaunya udah udah merasakan mengalami. akhirnya dia keluar dari sana gitu ya. Ya, iya Bu Sri. Tapi insya Allah nanti ada waktu kita yang ketemu teman-teman sekarang memang bilang kayak gitu. Kalau punya utang yang sekarang yang mekar gitu Bu Sri, cobalah kata Meme kan. Kalau tidak punya utang, kita punya 10.000 aja tuh nikmat Bu Sri gitu, nikmat kata Meme kan. Karena kita tidak mikirin. Kalau dulu Bu Sri, Meme dari anak pertama itu aja Bu Sri nggak pernah ngerasain minum susu dia waktu hamil tuh Bu Sri. Anak pertama tuh. Karena memang apa ya? Dari itulah mulai Bu Sri. Makanya memang nggak takut untuk harus kembali ke titik nol gitu. Memang nggak takut karena udah terbiasa gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah ada dekat-dekat teman, kalau udah selesai ini udah gitu kan, dengan saudara juga kayak gitu, kalau ada utang selesaikan karena banyak uang memang tidak terasa nikmatnya gitu. Tapi kalau kita sedikit uang terasa Bu Sri. Jadi kalau kita mau apa-apa, kalau dulu Bu Sri mau mobil, leasing, mau ini ambil, utang kan. Tapi kalau sekarang kalau kita mau apa, kita simpan dulu, kita tabung cukup kita beli gitu kan. Lebih enak kayak gitu. Jadi kalau kayak Meme sekarang Bu Sri, kalau ngejar dunia kayaknya enggak gitu karena yang kebutuhan sekarang itu cuma untuk anak-anak gitu Bu Sri. Untuk anak-anak udah, kalau penting untuk anak-anak cukup, udah kita nggak ngejar-ngejar lagi yang
mau ini mau itu udah lepas, sudah selesai kayaknya gitu. Yang penting sekarang kebutuhan anak-anak tercukupi gitu. Masya Allah, luar biasa. Hari ini tidak hanya ilmu, rupanya kajian kita juga diberikan hari ini untuk sahabat-sahabat yang nantinya akan mendengar di IG atau di YouTube. Hari ini betul hari-hari spesial. Saya tidak menyangka akan cerita kita sampai di sini karena kita tidak tahu bagaimana cara Allah itu menyentuh hati kita. Mungkin dari cerita Umi yang tadi yang betul-betul tibanya dalam istilah orang kita dari orang berada sampai biasa akhirnya muncul lagi. Itulah mungkin manfaat kita belajar, baik itu juga belajar agama. Sabar membaca di mana saja berada. Hari ini dapat kita simpulkan yaitunya gerakan sedekah 1000 sehari adalah bentuk sederhana yang dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Semoga kegiatan di S3 ini makin panjang umur, makin berkah, dan relawan-relawannya semua sehat. Sebelum kita akhiri, kami minta closing statement dari Umi. Sahabat, di sini kami hanya mengajak mulailah bersedekah walaupun itu sedikit karena kedahsyatan sedekah itu nyata gitu. Mungkin hari ini kita memberi 1000, besok kita dikasih 5000 gitu kan. Seperti sehari-hari Meme mengerjakan, padahal yang Meme salurkan itu punya orang lain. Kadang ada yang ngasih durian, ada yang ngasih pisang, itu nyata ya Bu Sri. Saat kita memberi, pasti menerima gitu. Bukan kita menilai harga yang kita terima, enggak Bu Sri. Cuman di sana terlihat, padahal kita tadi ngasih ini, padahal yang kita kasih itu bukan punya kita pribadi ya Bu Sri ya, punya orang lain yang kita salurkan. Tapi di sana nanti kita menerima gitu. Menerima seperti apa yang kita tuai itu yang kita panen gitu. Jadi mulailah bersedekah, tidak harus menunggu kaya dulu, karena sedekah itu tidak harus juga dengan uang, boleh dengan tenaga, boleh dengan waktu. Insya Allah dengan sedekah kita mendapatkan keberkahan hidup dunia akhirat juga, dan dengan sedekah kita juga bisa membantu banyak orang insya Allah ya Bu Sri. Amin. Sahabat Rumah Baca, di mana saja berada, jangan menunggu menjadi kaya untuk berbagi, karena keikhlasan lebih berharga daripada harta. Relawan bukan sekedar memberi waktu, tetapi juga memberi hati dan kepedulian. Salam literasi. Terima kasih Umi. Assalamualaikum. Semoga kapan-kapan kita berjumpa lagi. Dadah.